Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, di sini merupakan gambar dari percobaan Faraday. Namun sebelum kita melihat gambar ini, kita akan bahas dulu bagaimana bunyi dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday itu mengatakan bahwa gaya gerak listrik, nanti gaya gerak listrik disingkat menjadi GGL, yang terinduksi pada rangkaian tertutup akan sama dengan negatif arah perubahan flux magnetik terhadap waktu dalam suatu rangkaian. Nah, sementara hukum lain menyatakan medan magnet yang diinduksikan dalam kumparan arahnya selalu melawan arah medan magnet penyebabnya. Nah, jadi sini hukum Faraday dan hukum Lenz menunjukkan keterhubungan, yang mana pada hukum Faraday mengatakan GGL terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif nilai perubahan fluksnya. Nah, tetapi kenapa negatif nilai perubahan fluksnya ini itu dijelaskan oleh dari hukum Lenz? Karena tanda negatif ini menunjukkan yaitu adalah medan magnet yang diinduksikan dalam kumparan selalu melawan arah dari medan magnet penyebabnya. Berdasarkan bunyi hukum Faraday dan hukum Lenz tadi, di sini kita akan melihat percobaannya. Yang pertama, di mana arah induksi dan arah induksi tersebut bisa digunakan kaidah tangan kanan. Nah, yang sebelumnya di sini merupakan sebuah lilitan atau kumparan yang akan menjadikan magnet induksi nanti, sementara sini merupakan magnet sumber. Seperti dikatakan hukum Lenz, yang mana dikatakan medan yang diberikan oleh magnet sumber akan berlawan dengan arah medan magnet induksi. Nah, ini merupakan magnet sumber, ini arah medannya, sementara magnet induksi ini arahnya. Nah, jadi ini berlawanan. Nah, terus berikutnya bagaimana cara menentukan arah arus pada magnet pada percobaan di sini. Nah, yang mana inti dari GGL induksi ini atau GGL yang ditemukan oleh hukum Faraday dan hukum Lenz ini adalah dari medan magnet itu akan menghasilkan kawat berarus listrik. Jadi dari medan magnet menghasilkan kawat berarus listrik. Dari mana kita tahu dapat menghasilkan kawat berarus listrik? Ketika magnet ini digerakkan keluar masuk kumparan, maka akan terjadi penyimpangan jarum galvanometer. Plus penyimpangnya ada di sini bertiga nanti. Nah, kita cek. Yang pertama kita fokus ini dulu. Oke, yang di sini merupakan magnet sumber. Jadi seperti tadi medannya sudah berlawanan, yang mana arah kutub utara yang dihasilkan pada magnet yang baru ini nanti dapat ditentukan dengan kaidah dengan kanan. Yang mana ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Jadi ibu jari menunjukkan kutub utara, sementara empat jari menunjukkan arah arus. Jadi empat jarinya arah arus, sementara ibu jarinya adalah kutub utara. Nah, terus cara ngingetnya, kalau seandainya misalnya sini kalau kutub utara mendekati, maka hasil di sini akan menjadi kutub utara. Jadi kalau mendekati hasilnya akan sama. Jadi kalau utara mendekati utara, maka hasilnya akan menjadi utara. Jadi kalau dia mendekati, jadi biar gampang, utara mendekati. Jadi kalau utara mendekati, maka hasilnya akan kutub utara. Kalau selatan mendekati, maka hasilnya akan menjadi kutub selatan. Terus kebalikannya, kalau dia utara menjauhi, maka hasilnya menjadi kutub selatan. Kalau selatan menjauhi, maka hasilnya akan menjadi kutub utara. Nah, jadi kita cek di sini. Jadi yang pertama, kalau misalnya kutub utara mendekat, maka ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Kalau utara menjauh, berarti di sini menjadi selatan, di sini menjadi utara. Kalau misalnya sekarang misalnya magnetnya dibalik, misalnya di sini selatan, di sini utara. Posisi magnet dibalik misalnya sekarang. Nah, ini misal ini selatan, ini utara. Jadi ketika dia selatan mendekat, maka ini menjadi selatan, ini yang menjadi utara. Ketika selatan menjauh, maka ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Nah, bagaimana prosesnya? Kita cek sini ada 3 kondisi. Pertama, ketika magnet dibiarkan diam di luar kumparan, atau misalnya dia dimasukkan ke dalam kumparan di sini, tapi didiamkan tidak bergerak, maka tidak akan menghasilkan arus induksi. Kenapa tidak terjadi arus induksi? Karena tidak terjadi perubahan medan magnet, sehingga tidak akan terjadi perubahan flux magnetik, sehingga tidak akan menghasilkan GGL induksi. Karena tidak ada GGL, maka kuat arus tidak akan mengalir. Oke, berikutnya yang percobaan kedua, ketika kita cek di sini, ini kutub utara, tanda panahnya mendekati kumparan. Kalau dia mendekati, maka ini menjadi utara, ini menjadi utara, ini akan menjadi selatan, kebalikannya. Oke, karena dia mendekati, kita cek sini, ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan,
yang mana kutub utara tadi ditunjukkan oleh ibu jari. Dengan demikian, maka 4 jari kita akan mengarah ke atas. Maka arah arus ini ke atas. Ingat, arah arus yang kita gambar itu adalah arah arus yang di depan kumparan. Yang di depan ini misalnya ini batangnya, ini batang misalnya. Sementara ini kumparan lilitan. Jadi kan lilit itu ada di depan batang sama di belakang batang gitu kan. Nah, jadi kuat arus yang kita gambarkan adalah kuat arus yang di depan batang. Oke, kita lihat sini arah arusnya ke utara, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, jadi kita lihat dari sini naik ke atas, di bagian belakang dia turun, bagian depan ke atas lagi dan seterusnya. Sehingga di bagian belakang dia turun sini. Nah, sampai di sini jarum galvanometer yang awalnya lurus ditabrak, maka dia akan menyimpang ke kanan. Nah, maka penyimpangnya kayak gini jadinya. Oke, jadi terus berikutnya ketika misalnya kutub utara menjauhi, jadi kutub utara menjauhi maka akan kebalikannya. Kalau dijauhkan utara, ini akan menjadi selatan, ini akan menjadi utara. Dengan menggunakan kedah tangan kanan tadi, maka ini posisinya dibalik. Sekarang berarti ibu jari kita bawa ke kanan. Nah, berarti kayak gitu nanti. Maka kita akan menemukan arah arusnya tersebut adalah turun di sini. Di bagian depannya turun, kalau di bagian belakang dia naik. Kayak kita lihat di bagian depan turun. Berarti bagian depannya turun, belakangnya naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Maka sini dia turun, maka dia akan menabrak. Mati menabrak dari jarum galvanometer, maka jarum galvanometernya akan menyimpang ke kiri. Nah, jadi kurang lebih demikianlah dari percobaan Faraday dan hukum Lenz, yang mana dari medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik kita dapat mengetahui ada aliran arus listrik itu dari penyimpangan jarum galvanometer. Oke, nah sekarang bagaimana persamaannya? Mari kita cek ke video berikut ini. Oke, setelah tadi kita mengetahui percobaan Faraday dan hukum Lenz, kita akan menganalisis bagaimana persamaan ketika digunakan dalam menyelesaikan suatu perhitungan. Oke, yang mana GGL, jadi tadi ada perubahan medan magnet akan menghasilkan perubahan flux magnetik sehingga menghasilkan perubahan GGL dan kuat arus. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan GGL induksi. Jadi GGL induksi itu merupakan minus N kali perubahan flux per dalam selang waktu atau delta T. Nah, di sini dijelaskan bahwa perubahan flux merupakan flux akhir dikurang dengan flux awalnya. Terus tanda negatif ini menyesuaikan dengan hukum Lenz tadi yang disampaikan oleh hukum Lenz tadi, mana medan magnet penyebabnya akan berlawan dengan medan magnet yang dihasilkan. Nah, sini tanda negatif. Nah, tetapi ke dalam perhitungan nanti, ke dalam option atau angka, di sini tanda negatifnya tidak perlu dituliskan. Cukup kita menuliskan angkanya saja. Nah, terus kalau seandainya kalau seandainya nilai flux tidak ada, jadi kalau seandainya tidak ada nilai flux, jadi kalau nilai flux tidak ada, boleh juga flux ini kita ganti. Nah, flux ini boleh kita ganti dengan rumus pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa flux sama dengan B kali A kali cos theta. Nah, kalau ini nggak ada ya, ini sama dengan ini. Sama aja, ini nggak perlu. Ini nggak perlu yang ini, sama dengan yang sebelah tadi. Jadi kalau fluxnya nggak ada, bisa kita ganti dengan B kali A cos theta. Kalau seandainya ini GGL yang biasa. Terus kalau misalnya kasusnya di mana hukum Faraday di sini bisa juga dikaitkan dengan ketika batangnya bergerak. Ada suatu luas penampang, ada medan magnet seperti pada gambar ini. Nah, kita cek. Ada kaitnya dengan Gaya Lorentz juga. Ini misalnya ada suatu area, suatu penampang, ada X berarti medan magnetnya artinya masuk bidang. Kemudian juga ada batang AB yang digerakkan sepanjang medan ini. Jadi ketika dia digerak ke sepanjang medan, maka akan terjadi perubahan medan magnet. Maka juga akan menghasilkan nilai GGL induksi. Nah, bagaimana cara menentukan arah arusnya pada di sini? Ingat kalau di sini menggunakan arah yang hampir mirip dengan menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kedah tangan kanan. Yang mana 4 jari ini menunjukkan arah medan. Jadi kalau dia X, maka arahkan 4 jari masuk bidang atau menuju ke media kalian. Entah kalau pakai laptop, pakai buku atau apapun, 4 jari arahkan ke media. Kemudian telapak tangan itu sebagai petunjuk arah gaya Lorentz dan ibu jari sebagai petunjuk arah arus. Jadi kalau kayak gini misalnya kalau pada kasus ini, maka gaya Lorentz-nya ini arahnya yang ini, gaya Lorentz-nya F ke kiri ya. Ingat di sini pada gaya Lorentz itu adalah melawan arah kecepatan. Jadi kalau gaya Lorentz-nya ke kiri, maka yang ke kanan ini merupakan arah kecepatan. Kalau kayak gini maka dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, maka arus tersebut mengalir dari B menuju ke A karena ibu jari mengarah ke A. Nah, sini cara menentukan arah arusnya.
Terus ingat gaya Lorentz dan kecepatan tersebut arahnya selalu berlawanan. Nah, terus bagaimana cara menghitung GGL induksinya? Kalau yang tadi, kalau yang pada kumparan cukup menggunakan genggaman tangan yang tidak ada arah gaya Lorentz-nya, cara menghitung GGL induksinya seperti ini. Tapi kalau seandainya ada batang bergerak ini, GGL induksi dapat dihitung dengan ini. Jadi GGL induksi sama dengan B kali L kali V. Dengan B ini merupakan medan, B sini merupakan medan, L merupakan panjang kawat ini. Kemudian V sini kecepatan merupakan kecepatan geraknya ini. Nah, dengan catatan seharusnya di sini ada nilai sinus theta lagi satu. Jadi kalau sinus theta dengan sin theta apa? Sudut yang dibentuk oleh antara kecepatan dengan medan. Tapi sini kita cek kecepatan dengan medan sudah membentuk sudut 90 derajat, maka sin 90 hasilnya 1. Maka boleh tulis BLV saja. Siapa tahu nanti di soal berikutnya kecepatan dengan medan membentuk sudut tertentu. Maka silahkan tambahkan di sini GGL sama dengan BLV sin theta. Dengan theta itu merupakan sudut antara B dan V. Terus berapa kuat arus yang dihasilkan? Jadi sini dari tadi kita menghitungkan kuat arus dari percobaan yang menghasilkan apa? Yang ditunjukkan oleh galvanometer, kita menentukan kuat arus. Yang mana kuat arus itu rumusnya adalah GGL dibagi dengan R. GGL-nya bisa gunakan yang mana? Bisa gunakan yang ini, bisa gunakan yang ini, bisa gunakan yang ini, sama aja terserah. Tergantung dari soal apa yang diketahui. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau seandainya fluxnya tidak berupa angka, misalnya diketahui suatu flux berupa persamaan gitu, misalnya berapa? 4T kuadrat plus 2T plus dan seterusnya gitu misal. Jadi kalau fluxnya berupa persamaan, rumus GGL yang digunakan adalah tetap GGL yang ini, GGL induksi yang ini gunakan. Jadi GGL sama dengan min N. Tapi di sini kita jangan gunakan delta, jangan gunakan perubahan. Yang kita gunakanlah diferensial. Jadi diferensial flux terhadap T. Artinya nilai fluxnya ini silahkan kita turunkan terhadap T. Nah, jadi bagaimana pengaplikasiannya itu sudah kita tuliskan di contoh soal. Silahkan nanti untuk contoh soalnya kalian cek di video part 2 dari materi ini. Dan jangan lupa ditonton supaya pemahaman kalian lebih baik tentang fisika. Jadi mari kita belajar bersama. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.